Selamat siang adik-adik, kita akan segera memulai ibadah kita hari ini. Mari bersama-sama kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil saat teduh sejenak, mempersiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita memulai ibadah hari ini. Semuanya lipat tangan dan tutup mata, berdoa di dalam hatinya masing-masing. Katakan, Tuhan, saya siap. Hari ini saya siap beribadah kepada Tuhan. Pimpinlah saya, pimpinlah Korean, pimpinlah Cici Koko yang akan mengajar hari ini. Semua berdoa di dalam hati masing-masing. Kita mengambil saat teduh. Amin. Koko undang dan ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memulainya dengan sebuah pujian. Pujian ini mengatakan, saya senang menjadi anak Tuhan. Oleh sebab itu ingat, anak Tuhan yang baik gak suka apa? Bohong, curi, dan lain-lainnya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan tak suka bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Tuhan Yesus, saya senang jadi anak Tuhan. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, saya senang. Jadi anak Tuhan, tak suka curi. Curi, 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 curi itu dosa. Curi, 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 curi itu dosa. Curi, 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 curi itu dosa. Tuhan Yesus tak suka. Mari kita bersama-sama berdoa untuk memulai ibadah kita hari ini. Semuanya lipat tangan dan tutup matanya. Berdoa di dalam hati masing-masing. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Pimpinlah kami agar kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita. Kami boleh bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan agar kami mengerti firman Tuhan. Pimpinlah ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kalian akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan mengenai berdoa. Siapa yang di sini suka berdoa? Good. Adik-adik di rumah pasti semua suka berdoa. Korean juga suka berdoa. Terus pertanyaannya, berdoanya kapan aja? Sebelum makan, sebelum tidur, sebelum mau keluar, sedang sakit dan lain-lainnya. Kita jangan sampai lupa berdoa. Karena berdoa itu adalah saatnya kita berkomunikasi atau berbicara kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita angkat pujian. Baca kitab suci, doa tiap hari agar kita tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Saya mau tumbuh. Saya mau tumbuh. Saya mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Saya mau tumbuh. Tunggu dulu. Dengan cara kita membaca kitab suci dan doa tiap hari, iman kita akan bersama-sama bertumbuh. Tapi kalau kita nggak rajin berdoa, kita nggak rajin baca Alkitab, iman kita nggak akan bertumbuh. Malahan akan semakin mengecil,
mengecil. He will shrink. Seperti pujian yang bahasa Inggrisnya. Don't read your Bible, forget to pray. Udah nggak baca Alkitab, lupa berdoa. Apa yang akan terjadi? Coba kita angkat pujian ini bersama-sama. Don't read your Bible, forget to pray, forget to pray, forget to pray. Don't read your Bible, forget to pray. You will shrink. You will shrink. Semua turun. Shrink. Don't read your Bible, forget to pray. You will shrink. Enak gak jadi kecil? Aduh, kalau Korean nggak enak nih, kita nggak bertumbuh, kita nggak berdoa, kita nggak rajin baca Alkitab, kita akan menjadi kecil. Oleh sebab itu, yuk read your Bible and pray every day supaya kita grow, bertumbuh bersama-sama. Yuk kita nyanyi pujian ini. Jadi semua menunduk dulu, semua mengecil dulu karena lupa berdoa dan baca Alkitab. Dan sekarang kita angkat pujian, read your Bible, pray every day. Read your Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read your Bible, pray every day. You will grow. Semua bangun. You will grow. You will grow. Glory, hallelujah. Read your Bible, pray every day. Grow. Bersyukur dengan kita membaca kitab suci, kita bisa bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita mau bersama-sama menyanyikan pujian yang mengatakan, dalam nama Yesus ada kemenangan, dan dalam nama Yesus juga iblis dikalahkan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Nama Tuhan Yesus. Sekali lagi, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik kepada kita. Terus gimana Korean kasih persembahannya? Aku aja ibadah online di rumah. Nah, adik-adik, yang pertama bisa minta tolong ke papa mamanya, cici kokonya yang sudah punya rekening, bisa melakukan transfer bank ke nomor rekening yang tertera di depan. Atau uangnya adik-adik simpen dulu, masukin ke amplop. Nanti jika sudah ke gereja, dibawa amplopnya. Oke adik-adik? Oke, jadi semua siapkan uang persembahannya, simpan yang terbaik untuk Tuhan. Oleh sebab itu mari kita angkat pujian Kasih Yesus Manis dan Indah. Oh, sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, sungguh indah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau selalu
penjaga kami. Engkau selalu memberkati kami sampai hari ini. Tuhan, tolong berkati persembahan kami agar berguna bagi pekerjaan Tuhan, dan berkati orang tua kami dalam pekerjaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, Koko mau kasih tahu pengumuman ke adik-adik, karena kita sedang mengalami pandemi atau virus yang terjadi bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Oleh karena itu kita masih beribadah di rumah masing-masing. Di rumah aja, jangan kemana-mana, agar kita tidak terjangkit virus tersebut. Dan adik-adik, kalau adik-adik ada keluar, jangan lupa cuci tangan, cuci kaki, mandi yang bersih. Dan juga konsumsi makanan yang sehat. Sayur, vitamin, dan buah-buahan. Oke adik-adik? Nah oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan dengan sebuah pujian. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu saat ini. Marilah kita bersama-sama angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Pakailah kami agar kami menjadi pendengar yang baik dan kami boleh mengerti maksud dari firman tersebut. Tuhan tolong berkati guru kami yang akan mengajarkan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang adik-adik. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, Cici mau kita berdoa terlebih dahulu. Boleh ikutin Cici di dalam hati ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur pada hari ini. Kalau Tuhan yang masih boleh memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kami juga boleh mendengarkan firman-Mu kembali. Tuhan yang boleh memimpin setiap dari kami, agar kami juga boleh mengerti akan firman Tuhan pada hari ini, dan kiranya juga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan yang boleh memimpin kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Nah, adik-adik, hari ini Cici mau cerita tentang satu orang yang bernama Stefanus. Coba ulang ya, Stefanus. Ya, good. Stefanus ini dikatakan adalah orang yang bijaksana. Dia adalah orang yang berhikmat, penuh dengan kuasa Roh Kudus. Nah, ceritanya itu adalah 7 orang yang terpilih untuk melayani Tuhan. Salah satu dari 7 orang ini ada yang namanya Stefanus tadi. Dia dikatakan penuh dengan kuasa Roh Kudus, maka dari itu dia mengerti akan firman Tuhan. Dia mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan dikatakan juga dia juga melayani Tuhan. Dengan cara apa? Dia suka melakukan yang namanya mukjizat. Kalian tahu mukjizat? Mukjizat itu adalah hal yang kita pikir tuh gak mungkin bisa terjadi, tetapi orang itu bisa melakukannya. Nah, Stefanus ini adalah orang yang bisa melakukan mukjizat karena dia disertai oleh Tuhan. Nah, tidak hanya melakukan mukjizat, tetapi dia juga menceritakan tentang firman Tuhan. Dia juga menceritakan firman Tuhan kepada banyak orang. Nah, suatu ketika Stefanus sedang menceritakan tentang firman Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan ke banyak orang. Tetapi banyak orang yang mendengarkan dan malah jadi tidak senang, tidak suka. Kenapa? Karena Stefanus itu terlalu mempunyai kuasa Roh Kudus yang begitu besar. Dan orang-orang tuh merasa, kok dia selalu benar ya? Kok omongan saya selalu salah ya? Mereka tidak mengakui kalau mereka itu berdosa atau mempunyai banyak kesalahan. Tetapi mereka malah menyalahkan Stefanus yang dia adalah orang benar tetapi dianggapnya salah. Padahal Stefanus orang benar dia tidak. Ya, Stefanus ini adalah orang yang benar. Buktinya dia tidak pernah menjelekkan Tuhan. Dia malah menceritakan tentang firman Tuhan dan mengakui Tuhan sebagai juru selamat dia. Juru selamat dan Tuhan dia. Nah, ketika orang-orang itu gak suka, malah mereka bekerja sama. Ayo, kita kerja sama yuk. Masa kita selalu salah? Ayo kita kerja sama. Kita bilang aja, Stefanus itu selalu menjelekan Tuhan. Selalu menjelekan hukum Tuhan. Kita bilang aja kayak gitu. Biar dia dihukum. Jahat gak? Jahat ya, bad. Padahal Stefanus orang yang jahat bukan? Tidak, dia adalah orang yang baik. Dia adalah orang yang penuh kuasa Roh Kudus yang selalu menceritakan kebenaran akan firman Tuhan. Dia tidak pernah yang namanya menjelekan Tuhan, tetapi banyak orang yang iri, gak suka sama dia. Makanya mau difitnah, mau dituduh. Akhirnya Stefanus pun dituduh. Dibilangnya, dia adalah orang yang menjelekan Tuhan. Dia selalu menjelekan hukum Tuhan. Ayo hukum dia. Akhirnya Stefanus pun diseret, ditarik, dibawa ke Mahkamah Agama. Mahkamah Agama itu apa, Ci? Mahkamah Agama itu adalah tempat di mana orang-orang akan dihukum, diadili. Nah, di Mahkamah Agama ini Stefanus tidak takut. Dia tidak takut karena dia sudah dituduh. Karena Stefanus melakukan hal yang benar. Dia tidak takut kalau dia mau dihukum. Padahal dia tahu orang-orang jahat sama dia dan dia pasti mau dihukum. Tapi dia tidak takut. Dia malah membela Tuhan. Dia malah menceritakan lagi tentang firman Tuhan. Apa aja yang diceritain? Ada cerita tentang apa nih? Ada yang ingat? Abraham. Ada yang ingat tentang Abraham? Bagaimana Tuhan mau berjanji kepada Abraham keturunannya akan banyak seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Ingat ya? Lalu setelah Abraham ada Yakub. Ingat Yakub? Ingat ya? Papanya Yusuf. Setelah Yakub ceritanya tentang Yusuf. Ingat juga cerita tentang Yusuf? Yang Yusufnya itu dijahati oleh saudara-saudaranya. Ingat ya? Nah, setelah Yusuf, ceritanya juga tentang Musa. Ada yang ingat Musa? Ingat? Yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, gunanya apa Stefanus menceritakan
dia mau kasih tahu bahwa Tuhan menyelamatkan orang-orang bukan hanya melalui hukum Taurat, bukan karena kita taat kepada firman Tuhan saja, tetapi juga melalui iman kita yang percaya kepada Tuhan. Contohnya tadi tentang bangsa Israel, bagaimana Tuhan menyertai mereka keluar dari bangsa Mesir. Mereka diselamatkan karena iman mereka. Lalu Abraham, bagaimana Tuhan memimpin Abraham karena imannya Abraham kepada Tuhan. Nah, Stefanus ini menceritakan tentang itu. Dan kalau kita lihat-lihat, Stefanus juga mencerminkan diri dia yang mempunyai iman kepada Tuhan. Bagaimana dia begitu percaya kepada Tuhan. Coba kalian kalau di posisi Stefanus, kalian itu benar, kalian selalu menceritakan tentang firman Tuhan. Kalian tidak pernah menjelek-jelekan Tuhan, tetapi kalian dituduh seperti Stefanus. Coba bayangkan, kalian bakal takut, lari, atau gimana? Atau kalian bohong? Enggak. Nah, atau kalian nggak berani mengakui tentang Tuhan. Tetapi Stefanus tidak. Walaupun dia udah difitnah, udah dijelek-jelekin, tetapi dia tetap menyatakan iman dia kepada Tuhan, kepada banyak orang yang tidak suka dengan dia. Setelah banyak orang telah mendengar tentang cerita dia dari Abraham, tadi siapa lagi? Ishak, Yakub, Yusuf, Musa. Nah, orang-orang itu tetap tidak mau menerima. Mereka malah semakin marah. Mereka malah, tahu nggak? Mereka malah ngapain? Mereka makin marah dan mereka menarik Stefanus keluar, diseret keluar. Lalu diapain Stefanusnya? Kalian tahu? Stefanusnya dilempari batu. Batu itu keras atau lembek? Ada yang pernah pegang? Iya, batu itu keras ya. Batu itu tidak lembek. Kalau batu dilempar ke orang sakit gak sih? Sakit. Bisa sampai berdarah, bisa sampai luka. Nah, Stefanus dilempari batu oleh banyak orang. Kira-kira apa yang Stefanus rasain? Stefanus emang berbuat salah ya sampai dia dilempari batu? Tentu tidak. Kita sudah mendengar ceritanya bahwa Stefanus itu tidak berbuat yang jahat, tetapi dia melakukan hal yang benar. Malah dia tetap membela Tuhan di tengah-tengah banyak orang, menyatakan imannya, percaya kepada Tuhan. Tetapi dia dilempari oleh batu. Apa yang Stefanus rasakan? Sakit? Pasti. Nah, dia pun dilempari batu hingga mati. Jahat ya orang-orang itu ya. Malah sebelum Stefanus mati, tahu gak kalian? Stefanus masih sempat berdoa. Kalian mau tahu doanya apa? Doanya adalah, Tuhan, saya menyerahkan rohku, saya menyerahkan nyawa saya. Akan tetapi Tuhan, ampunilah orang-orang ini. Mereka emang jahat, tetapi tolonglah Tuhan, ampunilah orang-orang ini. Wah, baik gak Stefanus? Baik ya, Stefanus baik sekali ya. Dia mau dimatiin, dia mau dibunuh, tetapi dia tetap baik. Dia masih mau mendoakan musuh-musuhnya. Nah, coba adik-adik pikir, siapa yang di sini kalau lagi sekolah atau lagi di rumah atau di tempat lesan atau di mana, kalian punya teman, kalian musuhin, kalian main musuh-musuhan, terus habis itu kalian malah kesel sama dia. Coba, kalau Stefanus dia malah mendoakan musuh-musuhnya, dia tidak mau musuhnya masuk ke neraka, dia malah mendoakan, ya Tuhan ampunilah mereka. Coba kalau kalian selama ini
benci banget sama dia, nggak mau memaafkan musuh-musuh kalian, atau kalian juga sama seperti Stefanus, mendoakan musuh-musuhnya, mendoakan agar mereka boleh diampuni dosa-dosanya. Coba kalian lihat bagaimana Stefanus yang udah dijahatin, dituduh, tetapi dia masih berbuat yang good. Dia masih ingat kepada Tuhan. Dia masih sempat berdoa. Sampai akhirnya pun Stefanus mati. Nah, hari ini apa yang mau Cici ajarkan pada hari ini? Cici mau kasih tahu kepada kalian, bagaimana kalau kita ikut Tuhan, kita harus yang namanya pikul salib. Pikul salib itu apa sih? Kita harus mengakui Tuhan walaupun keadaannya susah, tetapi kita harus terus membela Tuhan. Kita harus terus menyatakan iman kita, yang kita bilang, saya percaya kepada Tuhan. Nah, maka dari itu kita harus menyatakan iman kita kepada orang-orang yang tidak suka kepada kita karena kita misalkan agamanya Kristen. Ya nggak apa-apa, tetap aja kita harus mengakui kalau kita itu adalah muridnya Tuhan Yesus. Tuhan kita adalah Tuhan Yesus. Walaupun banyak sekali orang yang nggak suka sama kalian, atau banyak yang benci kalian seperti Stefanus, walaupun dia melakukan hal yang benar lalu dia banyak yang benci, tetapi kita harus tetap menyatakan iman kita. Dan yang paling penting adalah jangan pernah lupa yang namanya berdoa. Berdoa memohon kepada Tuhan. Tidak hanya untuk kita berdoanya, tetapi juga untuk orang lain. Kalian ingat doa Bapa kami? Salah satu doanya disebutkan kalimatnya itu adalah, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sama seperti Stefanus, walaupun dia dijahatin, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Minta ampun atas orang-orang yang jahat kepada dia, agar mereka tidak dihukum. Kiranya kita juga boleh seperti Stefanus yang mempunyai iman yang begitu hebat, yang mau mengakui Tuhan di keadaan sulit walaupun banyak orang yang membenci dia. Dan kiranya juga kita boleh berdoa selalu meminta permohonan kepada Tuhan. Kiranya kita juga boleh rajin berdoa untuk diri kita dan jangan lupa untuk orang-orang di sekitar kita, maupun mereka benci kita ataupun mereka baik kepada kita. Oke? Kalau sudah, Cici mau kasih ayat hafalan. Ayat hafalan kita tadi Cici udah sebutin. Ada di Matius 6 ayat yang ke-12. Ini adalah kalimat yang tadi Cici udah sebutin tentang doa Bapa kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini jadi ayat hafalan kita ya adik-adik. Kalau sudah, mari kita bersatu di dalam. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur pada hari ini. Kalau kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman-Mu, kami bersyukur bagaimana kami juga boleh ditegur melalui Stefanus, bagaimana dia boleh menyatakan imannya walaupun dia dijahati oleh banyak orang, dia dibenci oleh banyak orang, tetapi dia tetap mengakui imannya kepada Tuhan. Dan bagaimana dia pun berdoa kepada Tuhan untuk mengampuni musuh-musuhnya yang membenci mereka. Kiranya Tuhan yang boleh memimpin setiap dari kami, agar kami juga boleh seperti dia, seperti Stefanus, yang bisa mengampuni musuh-musuhnya, orang-orang yang membenci kami. Biarlah kami juga boleh berdoa dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan, memohon pertolongan daripada Tuhan. Tuhan yang boleh memimpin setiap dari kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.